Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengambil tahtanya yang kudus. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita akan awali dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami dapat merendahkan hati kami, berserah penuh kepada Engkau, membawa pujian kami, pujian yang berkenan di hadapan Engkau, dalam menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, tahirkanlah kami. Jamah kami Tuhan dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Berarti pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ku datang ke hadirat-Mu.
bisa duduk kembali. Mari kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, sebab betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Kita dapat merasakan, mengecapnya dan melihat. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Bekerja bersama
yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Kau urus sapi dan kuatlah yang bekerja dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang berikan kuatlah yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Menjadi siap imanmu, menjadi siap imanmu, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat duduk kembali. Saudara siap dibangun? Kita percaya Tuhan membangun kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelainya, menjadi kekasih-kekasih jiwanya, menjadi bait sucinya yang kudus. Amin. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tunggu dengan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
bersama-sama bertemu dengan Tuhan saat pagi hari ini. Engkau yang penuh welas asih, penuh perhatian. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi, dan Engkau maha mendengar setiap seruan doa-doa kami. Engkau mendengar ucapan syukur kami, pujian kami bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saat ini Kau curahkan Roh Kudus duduk kursi untuk mengurapi hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati setiap pribadi anak-anak-Mu yang siap diberkati, yang siap dibentuk, yang siap disembuhkan, yang siap dibela dalam setiap langkahnya. Bicaralah Engkau Bapa, dan Engkau senantiasa mengulurkan tangan bagi kami. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menaikkan puji dan syukur atas rahmat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Maha Memelihara bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Sekali lagi, Tuhan Maha Memelihara bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 28. Yesaya pasal 40 ayat ke-26 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 26 sampai 28 ini bicara kemahakuasaan Tuhan. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu tidak ada yang bisa menandingi. Jadi kita suruh mengarahkan mata kita ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, tentara kerajaan surga, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kuat, Maha Dahsyat. Jadi seluruh alam semesta itu takluk tunduk kepada pribadi Sang Sabda. Dia yang Maha Kuasa. Kalau Dia memanggil tentaranya, tidak satu pun yang tidak hadir. Semua akan serempak datang, bergegas-gegas datang. Lantas ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Digelar bumi ini dari ujung ke ujung, Dia sendiri. Dia sendiri, saudara.
dengan melakukan pekerjaan sedemikian dahsyat, dia tidak lelah, kekuatannya tidak berkurang, dia kekal, kuasanya kekal. Kalau dalam perjanjian baru, suratan Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Haleluya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia itu menyalurkan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, lumrah, lesu. Dia memberikan kekuatan baru. Yang perlu kita pahami dan kita perlu heran, kekuatan itu disalurkan kepada yang membutuhkan, tetapi pribadi Allah itu tidak merasa kurang di sana. Terus keluar, kuasa itu keluar, menyertai si A, si B yang membutuhkan. Jadi dia memberi, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Aduh, kalau seperti ini bagaimana? Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Aku tidak berdaya lagi seperti ini. Kalau mengharapkan kuasa yang dari Tuhan, kuasa itu turun. Yang tidak berdaya tadi dibuat berdaya, berkobar-kobar, semangat. Nah, ini semua seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turunan-turunan jatuh tersandung. Orang muda kan bicara baru, semangat-semangatnya, bergairah-bergairahnya dalam melakukan segala cita-citanya. Di sini katakan menjadi lelah dan lesu. Ini anak muda yang tanpa firman, tanpa pengharapan kepada Tuhan. Turunan jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mengharapkan kekuatan dari Tuhan itu menunggu, mengharapkan, menunggu, ditunggu. Jadi dalam menunggu itu perlu rasa syukur. Sebab itu apa saja yang kamu lakukan, baik perkataan atau perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa Tuhan itu yang kunantikan itu akan hadir menolong aku. Mereka seumpama ya. Ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Baru, kekuatannya baru, bukan kekuatan yang kemarin, tapi kekuatannya baru, diperbarui. Ya, caranya bagaimana? Dia itu maha segalanya untuk memperbarui sel-sel tubuh kita yang tidak aktif menjadi aktif kembali, yang rusak dibetulkan. Amin. Ada pujian yang katakan yang rusak dibetulkan itu apa itu? Dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Saudara percaya Tuhan sanggup membetulkan yang rusak? Kekuatan Allah yang mati ini membetulkan yang rusak, yang tidak berdaya ini berdaya lagi. Saudara yakin firman Tuhan sanggup membetulkan? Kalau saya itu yakin karena ini firman, saudara. Firman. Kalau saya menerima firman untuk disampaikan itu tidak langsung saya tulis.
Kok Tuhan bicara yang lainnya? Yaitu saudara, saya berdoa, Tuhan berbicaralah, hadirlah berkati anak-anakmu. Ini ya sudah, itu sudah berulang kali saya nikmati itu firman. Saya tunggu lagi sampai berulang kali saya mau yang mana lagi, saya cari yang lain. Yaitu, jadi kalau Tuhan bicara, saudara yakini, diyakini, diimani. Saya terus terang saudara, kalau saya persiapan itu memang dari kemarin-kemarin, tapi saya nulisnya itu baru dini hari tadi. Itu tadi saya nunggu kalau Tuhan mau bicara yang lainnya, silakan. Ya seperti yang pertama saya terima runtut ini, ayat-ayatnya seperti ini. Jadi saudara, kita nikmati ini. Lanjut, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu, sekalipun saudara itu habis ulang tahun, usianya berapa Pak? Aku sudah 66 nih. Jangan saudara memiliki pikiran terus, wah sudah tua, jangan. Saudara memiliki semangat, cita-cita untuk dipakai Tuhan, hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman itu saudara, milikilah kualitas iman seperti imannya Yusuf. Yakub itu memiliki anak 12 yang laki-laki. Semua mengembalakan, tapi yang memiliki petunjuk pewahyuan adalah satu, namanya Yusuf. Yusuf berharap bersandar kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Sementara saudara-saudara dikasih tahu, aku dapat petunjuk Tuhan seperti ini, nanti akhirnya akan seperti ini. Saudara-saudara justru malah memusuhi Yusuf. Yusuf menjaga kualitas iman, menjaga hatinya bersih. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf dibuat berhasil di rumahnya Potifar. Yusuf bisa menghadapi cobaan, istri Potifar mencintai dia, tapi Yusuf tetap mengelak. Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan penjara. Yusuf tetap takut akan Tuhan. Yusuf tidak mengatakan seperti ini, kenapa Tuhan? Saya ini yang benar, kenapa ini terjadi cobaan ini? Tidak, dia tetap mengikuti alur dari bimbingan Roh Kudus. Di sana kepala penjara sangat sayang sama Yusuf, dan Yusuf dipercaya seluruh tahanan-tahanan itu. Dipercaya. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Kalau kisah ini saudara, saudara mengingat semua. Di saat masa sukar sulit, bukan berarti Yusuf tidak mengalami dampak kesulitan, tetapi saat itu Yusuf tampil dengan kuasa, hikmat dan makrifat Allah. Bisa Fir'aun tunduk taat apa yang disampaikan Yusuf. Itu karena kuasa, hikmat, makrifat. Saudara dari Yusuf di mana? Mereka sudah mulai kelaparan di Kanaan saat itu. Akhirnya yang menolong saudara-saudara Yusuf itu adalah Yusuf. Di saat mengalami kelaparan. Sebab itu tema yang dikatakan Tuhan memberkati hari esok. Itu bukan
tanpa dasar, tapi dasarnya adalah ini firman Tuhan. Sekalipun kita nanti hidup di tengah-tengah kesulitan, saudara akan dipercaya Tuhan untuk mengembangkan kuasa hikmat marifat itu untuk menolong sesama. Haleluya. Dan kuasa itu tidak berkurang, saudara. Sekalipun saudara sehari itu menolong ratusan ribu orang, kekuatan Allah itu tetap mengalir. Haleluya. Tadi ada pujian katakan, jangan lelah bekerja untuk Tuhan, karena kekuatan bukan dari kita, tapi dari Tuhan yang mengalir lewat hidup kita. Amin. Saat itu Yusuf jadi berkat di Mesir, untuk saudara-saudaranya dipelihara, orang tuanya dipelihara. Hal ini pun nanti akan terjadi. Haggai pasal 2 itu nanti akan terjadi, saudara. Kalau Tuhan mengguncang langit, bumi, bahkan hati bangsa-bangsa, tetapi barang yang indah-indah akan mengalir ke perbendaharaan bait suci. Nah, di situ pelajarannya adalah yang penting hidup kita menjadi bait suci, akan dialiri barang yang indah-indah. Dari mana? Dari Tuhan, lewat orang-orang yang hatinya goncang. Pengusaha-pengusaha besar akan goncang karena menghadapi situasi yang gonjang-ganjing dunia ini. Kalau hati bangsa-bangsa digoncang, alias ada yang agak, pasti kalau jiwanya goncang, saudara punya kuasa hikmat dan marifat, yaitu kuasa Roh Kudus dan firman, saudara akan dipakai untuk mengatasi masalah-masalah itu. Apalagi saudara yang jadi dokter jiwa, wah nanti laris di situ, iya kan? Nah, kebenaran firman ini akan dinyatakan. Mereka berlari tidak jadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita baca sekarang Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, berharap pada Tuhan, malaikatnya itu dikirimkan berkemah di sekeliling kita. Berkemah berarti itu dikatakan permanen menjaga hidup saudara, hidup saya, hidup keluarga saudara. Amin. Sampai berkemah khusus, dikhususkan. Jadi saudara tidak usah mudah cemas, bimbang. Di situ kok ada seperti ada orang jalan ya. Iya, depannya jalan kok. Kok seperti ada orang jalan ini di depan saya? Iya, jalan. Sampai kalau sudah merasa seperti itu, perbaiki mesbah doa, penyembahan, perbaiki iman kepada kuasa darah Yesus Kristus. Perbaiki, katakan kuasa darah Yesus Kristus. Bersihkan tempat ini. Kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis. Kuasa darah Yesus Kristus, perlindunganmu turun untuk aku Tuhan. Itu diaplikasikan. Amin. Ya, terus lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi suruh dikecap, dirasa-rasake, dinikmati. Ini lagu tadi kan beda, ada yang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya kan? Ada yang nadanya pelan, ini tadi ada di agak cepat. Bagus itu. Dan saya juga tidak kansen sama yang mimpin pujian. Iya, mau satu rumah, yaitu putri saya.
Dia dapat tugas untuk song leader, tapi firman ini sudah saya dapatkan terlebih dahulu. Jadi nikmati kebaikan Tuhan, nikmati, syukuri anugerah Tuhan. Di situ kekuatan gairah itu muncul, tumbuh. Haleluya. Ya, lanjut. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin, saudara. Terus, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Singa-singa muda berbicara tadi. Kalau dalam Yesaya 40 tadi katakan anak-anak muda. Ini singa, raja hutan, pantang menyerah. Kalau mencari mangsa dia, ngejar mangsanya, mesti kena. Tapi di sini katakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Mencari Tuhan, cari terus, berharap terus kepada Tuhan. Tuhan maha memelihara. Ini Raja Daud itu menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Ayat 15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, terus wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Terima kasih. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Kalau orang benar itu berseru-seru, Tuhan itu menjawab dan melepaskan dari kesesakannya, melepaskan dari kesusahannya, melepaskan dari segala problem hidupnya. Sebab itu pentingnya berseru-seru, berdoa, menyerahkan apa yang menjadi kesusahan hidupnya. Kalau sakit penyakit, percaya Tuhan maha penyembuh. Amin. Dia itu Tuhan juru selamat, Dia maha penyembuh, Dia maha memberkati, Dia maha menyempurnakan hidup kita kelak. Kalau Dia datang yang kedua kali, kita yang tidak sempurna ini nanti akan diubah memakai tubuh kemuliaan. Amin. Sementara yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pakai tubuh kebangkitan. Bersama-sama naik ke angkasa. Itu satu-satunya kuasa yang dari Tuhan yang mengangkat itu. Setelah itu nanti di sana masuk pesta kawin anak domba. Setelah selesai masuk pesta kawin anak domba, masuklah pengadilan kursi Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita masing-masing akan menghadap pengadilan kursi Kristus, diadili untuk menentukan pahala. Saudara percaya hal ini? Setelah itu kita akan melanjutkan berita ini, nanti akan sampai yang saya sampaikan ini. Raja Daud menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sekarang Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan ikuti pemberitaan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, terus Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih. Kita akan perhatikan satu persatu dalam ayat-ayat ini. Yang pertama di pintu gerbang. Silakan untuk di pintu gerbang, di gambar ya, gambar tabernakel itu. Oke, gambar tabernakel silakan di syuting aja. Itu di pintu gerbang. Kalau kita ini percaya menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, masuk di pintu gerbang itu mendapatkan suatu pemeliharaan, ya. Suatu pemeliharaan. Tuhan menjadi gembala yang maha baik, menggembalakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi yang digembalakan itu bukan cuma jiwa, roh kita, tetapi menyangkut tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Terpelihara. Lantas ayat 2, saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dibawa ke padang rumput yang hijau. Itu di halaman ada mezbah kurban bakaran. Di situ mezbah kurban bakaran bicara hal pengajaran yang membuat jiwa kita ini tenang. Karena apa tenang? Segala dosa-dosa kita telah dipikul oleh kuasa pengorbanan Kristus. Segala sakit penyakit kita, firman mengatakan Yesaya pasal 53, oleh kuasa bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau kuasa korban Kristus kita imani, itu mezbah kurban bakaran, itu penggenapannya korban Kristus. Di mezbah kurban bakaran itu, mezbahnya itu setiap sudut ada tanduknya. Tanduk itu bicara kekuatan, kuasa. Jadi kalau kita mengimani kuasa pengorbanan Kristus di Bukit Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kita beriman di situ, fokus ke situ, pengorbanan Kristus. Kuasa itu akan keluar dari kuasa darah Yesus, pengampunan. Kuasa itu akan keluar dari bilur-bilurnya, akan melawat saudara, memulihkan kondisi kesehatan tubuh jiwa saudara. Jadi keluar dari tanduk, kalau dulu tanduk, tapi kuasa itu digenapi dengan korban Kristus. Makanya ia membimbing aku ke air yang tenang, ketenangan jiwa, roh kita dibuat tenang. Itu dibimbing ke sana orang yang berharap pada Tuhan. Ayat yang ketiga itu ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dituntun ke jalan yang benar. Di sana diajak ningkat lagi di bejana pembasuhan. Itu mengalami pembaharuan hidup. Jadi kalau betul-betul sudah bertobat tadi, meninggalkan dosa-dosa, dibasuh terus dengan pengajaran firman, mengalami ketenangan jiwa, dibasuh, mengalami pembaharuan hidup, dibarui, tangan kaki dicuci. Itu imam-imam yang akan melayani itu, mengalami pembaharuan hidup. Ya, itu bejana pembasuhan.
Lantas ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu terkena pintu kemah, pintu kemah. Kalau Tuhan Yesus Kristus setelah baptis itu dia mengambil waktu khusus puasa 40 hari 40 malam dibawa di padang gurun. Di sana mengalami suatu cobaan. Iblis mencoba. Dan kalau kita terapkan dalam hidup kita, kalau setelah baptis ingin dibaptis Roh Kudus, pasti menghadapi berbagai rintangan, cobaan. Apakah betul-betul sifat watak dunianya itu sudah mati dikubur? Kalau betul-betul sudah mati dikubur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di pintu kemah itu setelah baptis air dibaptis Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus. Gadamu dan tongkatmu, Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan. Setelah itu saudara, Tuhan yang maha menggembalakan tubuh jiwa kita. Ayat yang kelima, ayat 5. Ayat 5 itu terkena meja roti sajian dan pelita emas, saudara. Nah, bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan. Kita ini banyak lawan-lawan. Efesus pasal 6 bisa dikatakan musuh kita ini bukan manusia darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Bukan pemerintah dunia ini, tetapi pemerintahan setan. Itu musuhnya manusia yang percaya pada Kristus. Kenapa yang dimusuhi orang yang percaya pada Kristus? Supaya gagal mengikut Kristus. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak gagal tapi sukses. Amin. Sampai Tuhan memanggil. Jadi Roh Kudus itu membimbing, memberikan hidangan. Yang pertama hidangan diberikan itu adalah janji Tuhan, firman Tuhan itu diterima, menjadi pedoman, menjadi terang dalam hidup kita. Seperti Raja Daud Mazmur pasal 119 ayat 105, firman adalah pelita bagi kaki. Yang menjadi pegangan adalah firman Tuhan. Yang kedua, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini terkena jiwa pelita emas, minyak urapan Roh Kudus. Jadi kalau yakin firman Tuhan, Roh Kudus turun menghidupkan firman, Roh Kudus turun memelihara hidup kita, dan pelita emas itu kalau dinyalakan menjadi terang sekitarnya. Hendaklah saudara menjadi pelita, menjadi terang, menjadi kesaksian di manapun saudara berada. Amin. Nah saudara, yang ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mengikuti aku, jadi ada dua itu. Yang bagian pertama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itu terkena misbah, ya. Misbah dupa. Terkena misbah dupa. Jadi saudara perhatikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi, kalau orang itu suka menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sama di situ ada tanduk itu di misbah itu.
Kalau mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengucap syukur, tanduk tadi bicara kuasa, kekuatan itu keluar, turun menolong yang menyembah itu, memelihara. Sebab itu dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi semua ini kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya kok bisa seperti ini toh? Ini semua kemurahan Tuhan. Rahasianya di mezbah korban bakaran dan mezbah dupa. Di mezbah dupa itu di situ ada ukupan. Apinya itu dari api mezbah korban bakaran. Artinya kalau kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa doa syafaat, itu kekuatan anugerah kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Ya, terus yang bagian B, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kan ada ruang suci, halaman ruang suci, ruang maha suci. Rumah Tuhan yang disebut rumah Tuhan itu ruang maha suci, di mana Tuhan itu hadir di atas tutup grafiran. Hadir di situ. Nah, hendaklah masing-masing memiliki suatu cita-cita, kerinduan. Aku mau dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu ya seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengenai pengharapan dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir di sana ada Allah hadir di atas tutup grafiran. Ya, di situ. Jadi di ruang maha suci itu di sana ada tabut perjanjian. Petinya itu berbicara tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus, sementara tutup grafiran itu bicara Kristus. Itu kerub yang di kanan kirinya itu, yang sebelah kanan bicara Allah Bapa, yang sebelah kiri bicara Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus menyatu dengan pribadi Kristus yang turun itu, menutup segala cacat celah gereja. Hidup kita ini kan sebagai gereja, secara individu ditutup segala cacat celahnya. Ditutup berat-berat itu ada 7 percikan darah. 7 percikan darah itu berbicara penyucian yang sempurna. Di depan tabut juga ada 7 percikan darah. Itu bicara pelayanan pendamaian. Diperdamaikan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kalau mau menyatu seperti itu, sinar kemuliaan Allah turun dalam kehidupan saudara, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam ibadah. Dan yang saya yakini Tuhan hadir di sini sekarang. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan, sangat melihat, sangat mendengar, sangat merasakan, mengecap apa yang kita lakukan dalam ibadah. Bukan cuma kita yang mengecap, tapi Tuhan juga mengecap. Pujian kita, rasa syukur kita, sikap kita dalam ibadah itu dikecap Tuhan. Sebab itu belajar kita memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan itu memberikan yang sangat baik, bahkan yang sempurna diberikan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Biarlah firman jadi berkat untuk kita. Tuhan Maha memelihara bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan Maha
menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah Kau biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah Kau biarkanku berjalan sendiri. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah Kau biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah Kau biarkanku berjalan sendiri. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Ku rasakan pembelaan-Mu. Semua pengiring kita nyanyikan dari awal. Engkaulah Tuhan yang selalu. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu kami menolong. Kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang selalu. Kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa hidup Yesus. Kuasa penderitaan Kristus. Keluarkan kuasa untuk menolong kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu menolong. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong. Tak pernah biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah Kau biarkanku berjalan sendiri. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Ku rasakan pembelaan-Mu. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan. Terima kasih pemberian-Mu. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Ku rasakan pembelaan. Kan sembah Tuhan. Tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Saat Kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku.
ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dan turut keyakinan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih, rahmat dan anugerah, atas pengorbanan minggu kecil juga. Kita angkat cawan minuman yang bersih tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Maha suci Tuhan Yesus Kristus, Guru Satya Maya Dabina Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, Engkau sudah memulihkan tubuh jiwa roh kami anak-anak-Mu, Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberkati segala usaha mereka, Engkau melimpahi dengan berkat-berkat yang baru, selalu baru, selalu baru. Melimpahkan berkat-berkat dari surga. Anak-anak sekolah diberkati, dari TK, SD, SMP, SMA, dari perguruan tinggi diberkati, sukses mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pergumulan-pergumulan mereka anak-anakmu, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha menjawab, Tuhan melepaskan dari segala kesesakan. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan anak-anakmu, baik buah sulung 1/10 menit Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan, Tuhan terima. Limpah dengan berkat-berkat terbaik, seperti yang Kau janjikan. Kau membukakan tingkat-tingkat berkat dari langit, tercurah berkat dari surga. Segala bentuk belalang pelahap apapun, segala kuasa dan konspirasinya dihancurkan, disingkirkan, campakkan ke Hades dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Surgawi, berkati Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin diberkati, seluruh jajaran keamanan TNI Polri diberkati, seluruh jajaran tenaga-tenaga kesehatan, para dokter dipakai oleh Tuhan. Berkati sertai dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai di perbatasan-perbatasan, sertai mereka Tuhan. Berkati bangsa negara Indonesia, berkati Indonesia dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, kekuatan urapan Roh Kudus senantiasa menyatu dalam kehidupan kita, membimbing kita, memelihara kita sampai masuk dalam kemuliaan-Nya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba memberkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Pengumuman saudara.